Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Raditya Syahputra. Saya Nishan yang Pratama. Saya Siti Jumiati. Kami ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah chapter 15. Yang pertama, ada 3 bentuk utama bisnis organisasi, yaitu proprietorship, partnership, dan corporation. Karakteristik khusus dari bentuk perusahaan adalah 1. Pengaruh dari perusahaan hukum, 2. Penggunaan sistem berbagi, 3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, corporate law. Perusahaan harus menyerahkan artikel pendirian kepada badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat penggabungan diinginkan. Terus pemerintah masalah agensi A, piagam perusahaan. Dan juga keuntungan untuk memasukkan di mana hukum mendukung bentuk perusahaan organisasi bisnis. Dengan bentuk organisasi perusahaan, ada share system, yaitu jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen hak untuk memiliki direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset setelah likuidasi. Dan yang keempat, untuk berbagi secara proporsional dalam terbitan baru apapun dari kelas yang sama disebut preemptive right. Yang kelima, lalu selanjutnya ada variety of ownership. Ordinary shares mewakili kepentingan perusahaan yang tersisa, yaitu menanggung risiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran. Lalu yang kedua ada preference share, dibuat berdasarkan kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau istimewa lain, biasanya dividen preference. Komponen dari equity. Ekuitas sering subklasifikasi pada pernyataan tersebut keuangan posisi ke dalam kategori berikut. Yang pertama, share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income, treasury shares, dan non-controlling interest atau minority interest. Lanjut aja Kak, Juminya keluar. Pada equity ada model kontribusi. Kontribusi terbagi menjadi ordinary share dan preference share. Lalu dari kedua tersebut timbul share premium. Lalu ada juga akun retain earning yang akan dikurangi oleh treasury share. Equity. Yang pertama, penerbit saham. Akuntansi masalah terlibat dalam penerbitan saham. Yang pertama ada par value shares, no par shares. Ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai dan biaya penerbitan saham. Lalu ada par value shares, yaitu nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Korporasi memelihara akun untuk yang pertama saham preferensi atau saham biasa, lalu yang kedua share premium. No par value, alasan penerbitan. Yang pertama, menghindari tanggung jawab kontingensi. Kedua, menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Utama kerugian saham tanpa par adalah bahwa beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa par dapat dianggap sebagai modal resmi yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen.
Lalu masih dengan equity, yaitu saham yang dikeluarkan dengan efek lainnya. Ada dua metode dari mengalokasikan hasil, yaitu proporsional atau sebanding metode, dan incremental atau tambahan metode. Lalu ada juga saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai, yaitu aturan umum perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk layanan atau properti selain uang tunai dinilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Lalu ada dalam equity itu biaya penerbitan saham. Direct cost terjadi untuk menjual saham seperti underwriting cost, accounting and legal fees, printing cost, dan taxes. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Reacquisition saham. Perusahaan membeli saham beredar mereka menyediakan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Tingkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial, menggagalkan upaya pengambilalihan atau mengurangi jumlah pemegang saham, terakhir buat pasar di saham. Lalu pembelian saham Trisuri. Ada dua metode lagi yang dapat diterima, yaitu cost method lebih banyak digunakan, dan ada par atau step value method, yaitu saham Trisuri mengurangi equity. Lalu ada juga penjualan saham Trisuri. Ada dua metode juga, yaitu above cost dan juga below cost, yaitu keduanya meningkatkan total aset dan equity. Ini ada ilustrasi dari pembelian saham Treasury. Misalkan asumsikan perusahaan X menerbitkan 100.000 saham dengan nilai par $30 per saham dan market value-nya adalah $51 per lembar. Diketahui retain earning memiliki saldo $1 juta. Maka jurnalnya itu jurnal ya ini. Ini equity-nya berarti di statement of financial position, share capital ordinary-nya itu kan $30 parnya, terus ada 100.000 share issued, berarti 30 dikali 100.000 berarti 3 juta. Lalu share premium ordinary-nya ada 2.100.000, retain earning-nya itu ada 1 juta, maka total equity-nya 6.100.000. Lalu di awal tahun perusahaan X memutuskan untuk membeli kembali 10.000 saham dengan harga $45 per lembar. Maka dicatat treasury shares pada cash sebesar 450.000. Maka sesi ekuitas pada laporan posisi keuangan setelah terjadinya transaksi pembelian 10.000 lembar saham treasury adalah sebagai berikut. Equity, share capital ordinary-nya $30 par, terus 100.000 share issued and outstanding-nya sejumlah $3 juta. Terus share premium ordinary-nya ada di kredit sebesar $2.100.000. Terus retain earnings-nya $1 juta di kredit, retain earnings-nya retain earnings-nya $1 juta. Terus dikurang treasury share-nya per 10.000 lembarnya $450.000. Jadi total equity-nya $5.650.000. Lalu ada penjualan saham Trisuri. Yang A, sale of Trisuri share above cost, yaitu saat menjual saham di atas biaya perolehan, maka perusahaan mengkredit selisih ini ke akun share premium. Sebagai ilustrasi, perusahaan X menjual kembali 10.000 saham dengan harga $51 per lembar dengan cost $45 per lembar. Maka jurnalnya yaitu cash-nya $510.000, lalu treasury share-nya $450.000, dan share premium treasury-nya yaitu $60.000. Lalu yang B, sale of treasury share below cost.
yaitu saat menjual saham di bawah biaya perolehan, maka perusahaan mendebit selisihnya ke akun share premium. Misalnya, perusahaan X menjual 10.000 lembar saham dengan harga $42 per lembar, dan kos per lembarnya yaitu $45. Maka, jurnalnya yaitu cash 420.000, share premium treasury share-nya 30.000, pada treasury share yaitu 450.000. Lalu ada juga yang namanya retiring treasury shares. Keputusan menghasilkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang ditempatkan. Saham treasury retired berstatus authorized dan saham tidak diterbitkan lagi. Fitur saham preferensi ada 5. Yang pertama kumulatif, participating, convertible, callable, redeemable. Perusahaan dapat melampirkan preferan atau batasan apapun selama tidak melanggarnya hukum penggabungan negara. Akuntansi untuk saham preferan pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Lalu masih dengan preference share, yaitu fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi, yaitu yang pertama preferensi as to dividend, lalu ada preferensi as to asset pada saat likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil atas opsi perusahaan, dan yang kelima non-voting. Lalu ada dividen polasi. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan saldo laba ditahan yang tersedia secara legal. Alasan utamanya adalah yang pertama, persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aktiva guna membentuk proteksi tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua, beberapa hukum yang berkaitan dengan perseroan mensyaratkan bahwa laba yang ekuivalen dengan saham treasury yang dibeli dilarang untuk dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga, keinginan untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dari tahun ke tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi itu sebagai dasar untuk membayar dividen tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir, keinginan untuk membentuk perlindungan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam kalkulasi laba. Tipe-tipe dividen. Yang pertama ada cash dividend. Contohnya, pengumuman pembagian dividen tunai akan menimbulkan kewajiban dan karena pembayarannya biasa dilakukan dengan segera. Dividen payable pada umumnya diklarifikasikan sebagai current liabilities. Ada 3 tahapan dalam pembagian dividen, yaitu declare, recorded, dan pembayaran. Sebagai contoh, perusahaan X pada 10 Juni 2019 mendeklarasikan akan membayar dividen sebesar $0,5 per lembar saham untuk 1.800.000 lembar saham yang akan dibayar pada tanggal 16 Juni dan dicatat pada tanggal 24 Juni. Maka, at date of declaration pada tanggal 10 Juni 2019, akunnya itu dividen didebit sebesar $900.000, di kreditnya dividen payable sebesar $900.000 juga. Terus at date of recording pada tanggal 24 Juni 2019 itu no entry. Ketiga, at date of payment tanggal 16 Juli 2019 akunnya di debit dividen payable sebesar $900.000 dan cash di kredit sebesar $900.000. Masih dengan tipe-tipe dividen yang kedua, yaitu property dividen. Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh dewa direksi. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan dari fair value dengan book value pada saat tanggal pengumuman. Sebagai contoh, saya mendistribusikan sejumlah surat berharga dengan nilai bukus $1.250.000 kepada para pemegang saham yang dideklarasikan pada tanggal 28 Desember 2018. Dividen ini akan didistribusikan pada Januari 30, 2019 dengan nilai fair value investasi adalah sebesar $2 juta. Maka at
date of deklarasinya pada tanggal 28 Desember 2018 itu equity investment 750.000, pada unrealized holding gain income 750.000. Lalu ada juga dividen sebesar 2 juta, pada property dividend payable sebesar 2 juta. Lalu untuk at date of distribusinya 30 Januari 2019 itu property dividend payable-nya 2 juta, pada equity investment-nya sebesar 2 juta. Lalu tipe dividen yang ketiga itu liquidating dividend. Dividen jenis ini adalah dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan, yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. Dan kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal yang disetor perusahaan dan sejauh itu merupakan dividen likuidasi. Sebagai contoh, McKinsey menerbitkan dividen untuk para pemegang saham sebesar $1.200.000. Dividen berasal dari retained earnings sebesar $900.000 dan sisanya berasal dari saham. Maka saat waktu deklarasinya itu dicatat retain earning 900.000, share capital ordinary-nya 300.000, pada dividen payable-nya 1.200.000. Lalu pada saat distribusinya menghapus akun dividen payable pada cash sebesar 1.200.000. Share dividend and share splits. Yang pertama ada share dividends. Penerbit saham oleh suatu perusahaan atas saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Dalam pencatatan share dividend, beberapa pihak percaya bahwa perusahaan harus mentransfer par value and share issued sebagai dividen dan retained earnings kepada share capital. Sebagai contoh, Fin menerbitkan 100.000 saham dengan par value $10 per lembar dan diketahui saldo retained earnings perusahaan sebesar $5 juta. Fin memutuskan untuk mengeluarkan dividen sebanyak 10% atau mengeluarkan dividen dalam bentuk saham sebanyak 100.000 lembar. Maka, at date of declaration-nya, retained earnings-nya $100.000 dan ordinary share dividend distributable-nya 100.000. Terus at date of payment-nya, ordinary share dividend distributable nya 100.000 sama share capital ordinary-nya $100.000 juga. Yang ke B ada share split, yaitu manajemen dari banyak perusahaan merasa yakin bahwa untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yang lebih baik, kepemilikan yang lebih luas sangat diperlukan. Nah, itu mereka ingin memiliki saham dengan harga yang cukup rendah sehingga berada dalam batas kemampuan mayoritas calon investor. Untuk mengurangi nilai saham, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemecahan saham. Dari sudut pandang akuntansi, tidak ada ayat jurnal untuk mencatat pemecahan. Namun, suatu catatan memorandum dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai par saham telah berubah dan jumlah saham telah bertambah. Yang C ada perbedaan pemecahan saham dan dividen saham. Pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai par atau ditetapkan per saham. Sementara dividen saham meskipun menghasilkan kenaikan jumlah yang beredar, namun tidak mengurangi nilai par value. Jadi dividen ini menambah jumlah nilai par dari saham yang beredar. Ketika tambahan saham diterbitkan dengan tujuan mengurangi harga pasar, maka pembagian itu lebih kepada pemecahan saham, bukan dividen saham. Lalu ada analisis. Yang pertama, yang A, Return on Ordinary Shares Equity atau ROE. Return on Ordinary Shares Equity adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, rasio ini menentukan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap $1 yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Rumus dari ROE ini yaitu ROE sama dengan net income dikurangin preference dividends dibagi average ordinary shareholders equity. Terus payout ratio. Payout ratio adalah rasio yang menunjukkan persentase setiap keuntungan yang diperoleh didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Rumusnya,
payout ratio sama dengan cash dividend dibagi net income dikurang preference dividends. Terus book value per share. Nilai buku per lembar saham adalah nilai dari ekuitas dibagi saham yang berbeda. Secara teori, nilai buku per lembar saham adalah nilai yang akan didapatkan oleh pemilik saham bila perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Rumusnya, book value per share sama dengan ordinary shareholder equity dibagi outstanding shares. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.